dan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kupang. Yang kami hormati Bapak Meki Widyaswara dari DGTK Provinsi NTT. Yang kami hormati Bapak James Siki dari SMK Negeri 1 Kupang sebagai teknisi TKA Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kegiatan Bintek Proktor TKA SD hari ini tanggal 10 Februari 2026 dimulai. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dimohon berdiri. Dimohon duduk kembali. Baik, selanjutnya kita akan mengikuti bersama arahan dari Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kepemudaan dan Olahraga, sekaligus membuka kegiatan kita Bintek Proktor TKA tingkat SD dengan resmi. Kepada Bapak dipersilakan. Pagi. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Semangat dong. Tenang, kita masih kawan. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Om Santi. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua.
Yang saya hormati Bapak Widya Iswara Ahli Media, Bapak Meki Datunya. Ini kita kawan dari Kabupaten Kupang. Akhir tahun kemarin kita akhirnya melepaskan beliau untuk berada di PDT NTT sebagai Widya Iswara Ahli Media. Beliau akhirnya memperluas jaringan dan Kabupaten Kupang bersyukur karena sudah ada perwakilan. Ingat banyak dari Kabupaten Kupang, Pak Meki. Yang saya hormati juga Bapak dari tim teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang saya hormati pula Ibu Kabid Dikdas, Ibu Novi, dan tim di bidang pendidikan dasar yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Pertama-tama mari kita mengucapkan limpah syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sampai dengan saat ini kita semua sudah diberikan kesempatan untuk berkumpul, untuk belajar bersama Bapak Ibu terkait dengan hal baru di tahun ini, yaitu ada satu lagi program nasional, yaitu tes kemampuan akademik Bapak Ibu, ditugaskan ke kabupaten di tingkat SD dan SMP. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk mewakili Bapak Kepala Dinas yang berhalangan hadir karena harus mengikuti kegiatan konsolidasi di Jakarta mulai dari kemarin sampai besok, sehingga beliau berhalangan untuk menyampaikan arahan dan membuka acara kami. Terus Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama menyadari bahwa Kabupaten Kupang ini secara geografis itu sangat banyak tantangan terkait dengan penyelenggaraan. Kita sudah melakukan atau menyelenggarakan juga terkait dengan ANBK selama sudah sekitar 3 tahun ya, 3 tahun terakhir ini kita sudah punya pengalaman pengalaman dasar yang kuat untuk kita, Bapak Ibu, untuk melaksanakan TKA. Mungkin ada perbedaan sedikit-sedikit di teknis di lapangan Bapak Ibu, tapi kita diberikan kesempatan untuk belajar bersama, mendalami bagaimana pelaksanaan di lapangan terkait dengan TKA ini. Bapak Ibu, adanya perbedaan antara TKA dan NDK. Kalau TKA itu menguji atau ingin mengetahui kemampuan individu dari kita punya anak-anak. Sedangkan kalau NDK itu hasil akhirnya untuk satuan pendidikan, sebagai bahan refleksi untuk bagaimana kualitas proses pelayanan pembelajaran dan pendidikan itu terjadi di sekolah Bapak Ibu. Itu kalau NDK. Sedangkan kalau TKA sendiri yaitu untuk mengetahui sejauh mana kompetensi peserta didik kita memahami apa yang guru-guru ajar di sekolah ini. Nah, itu Bapak Ibu program yang diluncurkan oleh Kemendikbud tahun ini, yang seyogyanya Kabupaten Kupang juga harus tangkap peluang ini, Bapak Ibu. Karena apa? Semakin banyak kita punya data untuk mengintervensi program-program yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Gitu. Sudah ada data rapor pendidikan, ini tahun tambah lagi data terkait dengan TKA. Gitu. Maka akan lebih mudah lagi kita untuk mengintervensi program-program baik di tingkat dinas pendidikan maupun di tingkat sekolah. Nah, Bapak Ibu, Dokter dan tim teknis sebagai pelaksana di lapangan itu
kami Dinas Pendidikan sangat mengharapkan Bapak Ibu bekerja dengan jor-joran, gitu. Kami sangat menghargai. Saya juga mantan operator sekolah Bapak Ibu. Kami angkatan pertama 2011, 2012, 2013, masih sampai 2015 itu saya sendiri masih jadi operator sekolah. Saya berangkat melanjutkan pendidikan baru lepas itu operator sekolah. Jadi saya tahu sekali bagaimana susah senangnya teman-teman operator sekolah memperjuangkan semua data itu valid, semua kegiatan-kegiatan itu di sekolah itu berjalan dengan tanpa masalah begitu. Kalau ada masalah selalu cepat untuk mencari solusi dan lain sebagainya. Saya sangat tahu Bapak Ibu. Ini juga yang kami harapkan terjadi di TKA Bapak Ibu. Bapak Ibu menjalin jejaring sesama dokter dan tim teknis untuk bagaimana ada yang tidak tahu di mana silakan konsultasi. Ada Bapak Meki di sini, ada tim narasumber yang siap membantu Bapak Ibu ketika ada kendala di lapangan terkait dengan pelaksanaan TKA Bapak Ibu. Karena apa? Ini jadi tanggung jawab kita bersama, bukan hanya tanggung jawab Kabupaten Kupang saja. Ini sudah, kalau Kabupaten Kupang jatuh maka nilai provinsi juga jatuh, gitu. Makanya kita punya tanggung jawab bersama Bapak Ibu untuk bagaimana mensukseskan kegiatan TKA ini untuk bisa dilaksanakan secara serempak. Yang saya dengar bahwa kalau tidak ikut TKA, maka sekolah itu tidak bisa ikut AMBK, Bapak Ibu. Memang tidak wajib sih ikut TKA, tapi sepertinya dikunci. Kalau kita tidak ikut TKA, maka tidak bisa ikut AMBK. Jadi Bapak Ibu, mari semua sekolah sesuai anjuran dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kepemudaan dan Olahraga. Kalau bisa semua sekolah mengikuti TKA. Karena apa? Ya tadi kita di sekolah akhirnya punya data tambahan gitu supaya dapat mengintervensi. Proktor selaku operator membantu kepala sekolah menjaring data banyak supaya apa? Supaya kita bisa mengevaluasi dan merefleksi teman-teman guru itu apakah proses pembelajarannya sudah berkualitas atau belum. Karena kan kurikulum yang sekarang itu dan adanya pembelajaran mendalam menuntut kita para guru untuk menyediakan pelayanan pembelajaran yang berkualitas untuk kita punya anak-anak. Apakah kita anak-anak setelah guru mengajar itu dia ada pulang bawa sesuatu atau tidak, dan besoknya dia mau kembali atau tidak, Bapak Ibu. Nah, proktor akan membantu kepala sekolah untuk menyediakan data itu lewat kegiatan-kegiatan ini seperti TKA dan AMBK. Nah, Bapak Ibu, selama 2 hari tanggal 9 dan 10 ini kami Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kupang melaksanakan fintech untuk proktor dan tim teknis untuk bagaimana bisa melaksanakan TKN ini dengan baik. Gitu. Bapak Ibu, dimohon untuk ada beberapa poin catatan yang perlu Bapak Ibu perhatikan selama kegiatan ini. Bapak Ibu ikutilah kegiatan ini dengan serius. Karena apa? Karena wadah ini kesempatan bagi Bapak Ibu proktor untuk menggali semua ilmu, terus mencari solusi bersama terkait dengan permasalahan-permasalahan yang mungkin saja muncul ketika pelaksanaan. Nah, di sini ada ahlinya, Bapak Ibu, yang sudah dilatih juga secara nasional di Jakarta waktu lalu. Terus yang berikut, jaga integritas dan validitas Bapak Ibu. Integritas Bapak Ibu sebagai proktor diuji. Karena apa? Biar kita punya data yang jujur dan valid Bapak Ibu terkait dengan bagaimana kualitas pembelajaran di sekolah.
itu semua harus dibuktikan dengan Bapak Ibu punya kredibilitas sehingga mendapatkan data yang valid gitu. Terus yang berikut yang tadi saya bilang bangun jejaring, kalau bisa Bapak Ibu buat satu komunitas gitu supaya apa? Supaya ada saling tukar informasi dan tukar ilmu untuk memperlancar kegiatan TKA ini supaya di tahun 2026 ini TKA-nya berjalan dengan baik, minim masalah gitu. Kita tidak mungkin tidak ada masalah di lapangannya, kita memperkecil saja masalahnya, tidak menjadi tidak menjadi hambatan di sekolah-sekolah ketika melakukan jejaring yang bagus di bulan ini Februari, Maret, April itu kan sudah mau pelaksanaan toh, walaupun di minggu kedua atau minggu ketiga April itu kita pelaksanaan TKA, tapi kita masih punya waktu sekitar 2 bulan ini untuk bagaimana membangun jejaring dan berbagi informasi serta ilmu terkait dengan pelaksanaan MPK ini. Bapak Ibu, saya tidak berpanjang kata. Kami berharap bahwa kerjasama dari semua proktor dan tim teknis baik SD maupun SMP bisa bekerja sama dan bisa saling support. Kami di dinas juga selalu membuka waktu dan selalu ada untuk berdiskusi dengan Bapak Ibu ketika ada sesuatu hal di lapangan dan kebutuhan di lapangan yang bisa dicari solusi bersama. Terus yang begitu Bapak Ibu, kalau untuk pembiayaannya semua dari dana BOS, Bapak Ibu nanti ini sekarang di sekolah-sekolah sedang melakukan perencanaan terkait dengan penganggaran dana BOS. Silakan Bapak Ibu masukkan di dalam BOS. Kalau bisa Bapak Ibu pakai item insentif atau pakai item lembur, jangan pakai item honor ya Bapak Ibu ya, karena itu sudah akan double nanti kalau honor itu. Jadi Bapak Ibu nanti silakan saja bilang ke kepala sekolah atau kepala sekolah dan bendahara dan tim BOS bahwa kalau bisa diberikan insentif terkait dengan kegiatan ini, proktor dan tim teknis, dan juga kalau memang tidak bisa gitu pakai mekanisme lembur. Nah, mekanisme lembur ini Bapak Ibu harus dibuktikan dengan berbagai macam bukti dukung seperti surat penugasan untuk SPK namanya, surat perintah kerja gitu. Kemudian di daftar hadir tim teknis dan proktor Bapak Ibu supaya bisa menjadi bukti yang sah dan akurat untuk laporan keuangannya Bapak Ibu, supaya tidak ada masalah, karena kan ada temuan dari IDA terkait dengan kegiatan-kegiatan lalu ya, Bapak Ibu untuk 2 bulan sekolah ternyata ada termasuk aktivitas satu karena kamu pakai honor di situ, padahal di situ sebenarnya insentif untuk dokter dan tim teknis, hanya redaksinya yang mungkin keliru gitu. Yang 130 per hari itu Bapak Ibu, itu kan insentif sebenarnya bukan honor gitu. Nah itu Bapak Ibu sedikit dari kami, dan semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan manfaat yang banyak untuk Bapak Ibu proktor untuk pelaksanaan, dan dengan izin Tuhan Yang Maha Esa dan izin kita semua Bapak Ibu, kegiatan BIMTEK proktor TKA SD dan SMP tanggal 9 dan 10 Februari 2026 saya buka dengan resmi. Terima kasih Bapak Ibu. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah untuk Bapak Sek dan kita semua.
Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita akan memulai kegiatan kita dengan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Kori dari SD Impres Kuan Hill. Kepada Ibu, waktu dan tempat dipersilakan. Baik Bapak Ibu Guru, Ibu Kadit dan Bapak Sek serta narasumber yang ada, sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita menghadap Tuhan dalam doa, dan izinkan saya membawa doa ini Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur, hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan di kesempatan pagi yang begitu indah yang Tuhan berikan bagi kami, kesehatan, penjagaan, pemeliharaan Tuhan bagi kami, untuk kami dapat berkumpul di Hotel Pelangi dalam kegiatan BIMTEK TKA tahun 2026 ini. Tuhan, mari memberkati kami, berikan kami kekuatan, memampukan kami untuk kami mengerti setiap materi yang ada. Tuhan, berkati narasumber yang ada, Bapak Sekretaris yang telah membuka kegiatan pada pagi hari ini, Ibu Kadit yang bersama-sama dengan kami di tempat ini. Tuhan, memberkati kami semua. Tuhan, biarlah kegiatan pada pagi hari ini sampai dengan selesai berjalan dalam tuntunan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih banyak Yesus. Kami serahkan kegiatan pada pagi hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Jaga lindungi kami di tempat ini Tuhan, untuk kami dapat mengikutinya dengan baik Bapak. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama-Mu Bapa kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Ibu Kori yang telah memimpin kita dalam doa. Ibu Proktor bisa mengisi tempat-tempat yang masih kosong yang di depan, biar yang di depan ini terlihat penuh. Ya. Yang paling belakang Bapak Ibu bisa Tiga, dua, satu. Oke. Siap. Selaku Sekretaris Dinas. Bidang ya Bapak, ini terkait dengan pelaksanaan BIMTEK Proktor dan juga TKA bagi SD maupun SMP. Mungkin sedikit gambarkan persiapan kita dalam kepentingan anak-anak didik kita di beberapa bulan ke depan. Baik, untuk kegiatan TKA ini kami di Dinas Pendidikan sudah melakukan BIMTEK Proktor untuk pelaksanaan TKA di tanggal 9 dan tanggal 10 itu untuk memastikan bahwa teman-teman proktor itu dan tim teknik itu siap untuk melaksanakan, membantu pelaksanaan TKA di lapangan gitu. Supaya apa? Supaya tadi memperkecil saja permasalahan-permasalahan yang muncul.
sebenarnya kita sudah punya pengalaman terkait dengan pelaksanaan ANBK selama 3 tahun betul-betul ini. Paling tidak tim dokter dan tim teknis yang sudah pernah melaksanakan ANBK itu sudah punya dasar sedikit terkait dengan pelaksanaan TKA di tahun 2026. Memang ada sedikit perbedaan-perbedaan terkait dengan pelaksanaannya nanti. Makanya kami dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang dengan cepat melaksanakan BIMTEK ini supaya teman-teman dokter dan tim teknis itu di lapangan itu punya ruang yang cukup banyak untuk bagaimana bertukar pikiran dan menggali ilmu terkait dengan program yang baru diluncurkan oleh Kemendikdasmen di tahun 2025. Ini para guru yang mengikuti kegiatan ini jumlah berapa untuk 2 hari ini? Ya, kalau tim proktor dan juga tim teknis dan dokter yang mengikuti selama 2 hari ini, kalau di SD itu ada 366 366 yang mewakili 366 sekolah. Sedangkan SMP itu ada 177 orang karena mewakili dari 177 SMP yang ada. Narasumber sendiri Bapak? Ya, narasumber sendiri kami pakai yang sudah dilatih di tingkat nasional, ada Bidesa, ada dari BGTK NTT dan juga dari tim teknis dari Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu guru dari SMK di Kota Kupang. Ya, satu lagi Pak, terkait dengan ini kan implementasi hasil BIMTEK ini kan mesti diasah nih, mungkinkah sudah disiapkan kelompok-kelompok kombel-kombel gitu? Ya. Kalau sebulan dari ini kita memang mengharapkan teman-teman di kecamatan berkumpul untuk selalu berdiskusi untuk yang tadi supaya bisa melancarkan pelaksanaan TKA di tahun 2026 ini supaya mendapatkan data yang valid terkait dengan kemampuan akademis dari kita punya peserta didik, sehingga kita di Dinas Pendidikan dan di sekolah juga memiliki database terkait dengan kemampuan akademik anak-anak untuk bisa mengintervensi program-program yang paling tidak sesuai dengan kebutuhan di sekolah. Closing statement terkait harapan Bapak? Iya, harapan kami dari Dinas Pendidikan bahwa pelaksanaan TKA ini dapat berjalan dengan lancar, dengan pelaksanaan BIMTEK terhadap dokter dan tim teknis dapat membantu dalam kelancaran pelaksanaan TKA pada bulan April nanti. Baik. Terima kasih untuk sukses untuk Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kupang. Selamat berkarya Bapak, sukses selalu. Selamat pagi Bapak. Bapak nama siapa nih? Melianus Lalan. Hari ini juga diundang sebagai tim proktor khusus untuk kegiatan pelaksanaan asesmen ini TK. Nah, Dinas P dan K Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kupang. Persiapan apa sudah dilakukan untuk mengikuti BIMTEK kali ini? Ini baru pertama kali. Bapak diutus dari SD mana? Dari UPTD SD Negeri Logam. UPTD SD Negeri Logam. Terkait dengan materi yang disampaikan ini sesuatu yang baru. Ya. Tapi dia sangat mendorong kelancaran kegiatan nanti. Harapan Bapak dengan kegiatan kali ini? Ya, harapannya yang setelah kita dengan adanya BIMTEK yang dilaksanakan hari ini, kita kurang bisa kita terapkan dan untuk TKA nanti bisa dapat kita laksanakan dengan baik. TKA akan tinggal beberapa bulan ke depan. Ya, apakah ada kendala di lapangan terkait jaringan dan sebagainya nanti? ya, kalau kita di Logam untuk jaringan, biasa kalau listrik padat itu ya, karena listrik padat jaringan juga hilang. Yang ini mesti ada PLN harus tetap stay untuk pelaksanaan kegiatan nanti TKA. Nah, menyangkut dengan fasilitas komputer. Untuk kita di sekolah fasilitas komputer kadang kita minta bantuan dari kayak masyarakat tetangga begitu, sama juga untuk melengkapi. Malah masyarakat juga mendorong anak-anak mereka untuk ini kan sebagai upaya untuk melihat sejauh mana kesiapan kita dan juga peran proktor dan juga untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita. Harapan kemudian campur tangan pemerintah bagi fasilitas di
SD Negeri Lelogama ya, SD Negeri. Ya. Apa harapan kepada pemerintah? Harapan kami untuk fasilitas yang tersedia utama mungkin dengan adanya TKA ini pemerintah terus memperhatikan fasilitas seperti fasilitas pendukung Kamera, ya, kamera, laptop, ya, komputer dan sebagainya, internet dan sebagainya. Internet juga ada. Dia harus punya kemampuan 100 itu Mbpl. Tapi sekarang lancar untuk penggunaan internet di sekolah masih jalan baik-baik. Jalan itu juga karena mungkin dari kita punya sendiri untuk kita Pelaksanaan itu. Nah, anak-anak kita Bapak sendiri di SD Negeri Lelogama Ya. itu berapa banyak peserta kali ini akan ikut? Ya, untuk kali ini yang peserta TKA ada 14 orang. TKA 14 orang. Oke. Yakin Bapak ini dia akan lolos ke Bapak? Ya, harapan besar mereka juga akan berhasil begitu. Ya. Semoga Bapak Melianus Lalan dan kawan-kawan di SD Negeri Lelogama bisa mencermati dengan baik hasil BIMTEK Proktor dan juga TKA kali ini, sehingga hasil capaian anak-anak kita tahun ini juga menjadi hasil yang menjadi kebanggaan buat kita, juga kebanggaan buat Kabupaten Kupang dan juga Nusa Tenggara Timur. Selamat berbimtek Bapak Melianus dan teman-teman, semoga sukses hingga akhir. Salam, selamat pagi Bapak saya. Salam sehat, salam sukses. Persepsi bahwa soal ini murid, soal ini sulit oleh murid. Ya, lalu yang berikut ini anggapan soal yang belum pernah diajarkan, konten. Konten soal-soal abad 21 literasi itu update dengan informasi terkini. Kalau dibuat teks narasi, teksnya panjang, bisa sampai 3 alinea dengan 3 pertanyaan beruntun dari batang soal sampai stimulus. Itu memang betul-betul. Lalu soal yang kita buat di ulangan harian, tengah semester, akhir semester, ternyata berbeda. Akhirnya yang terjadi ini, murid lihat ini soal bingung, ini soal apa? Saya belum pernah lihat, belum pernah diajarkan. Baca saja kapok, lihat di layar Chromebook, ya kan? Anak-anak lihat, wih, soal kita, soal pendek-pendek.